Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Safana, mahasiswi PPG dalam jabatan UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2023. NIM saya 5232111483. Saya bertugas di NIM 17 PIDI sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Insya Allah saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 4D NIM 17 PIDI dengan materi belajar surah Al-Qari'ah, submateri memahami isi kandungan surah Al-Qari'ah. Mohon doanya semoga lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senyumnya masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik. Mari tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk penonton. Wah, tepuk banyak-banyak. Anak Ibu, sudah siap belajar? Sudah. Nah, belajar apa kita sekarang ya? Belajarnya kita mulai dengan doa sebelum belajar. Ibu minta tolong Abang Alif. Nah, ayo bantu Ibu untuk Ibu doa ya. Semuanya angkat tangannya. Doa sebelum belajar. Belajar tentang surah Al-Qari'ah. Nih, siapa yang sudah hafal surah Al-Qari'ah? Siapa ya? Kakak sudah ya? Baik, Ibu tanya dulu, apakah arti Al-Qari'ah? Udah pernah kali kita. Itu Al-Adiyah. Ya, orang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Baik, tanya lagi. Ada berapakah ayat surah Al-Qari'ah? 11. Di manakah surah Al-Qari'ah diturunkan? Manakah turunnya? Baik. Siapa yang bisa jawab lagi ya? Surah Al-Qari'ah adalah surah yang keberapa dalam Al-Quran? Berapa ya? Surah yang ke-101. Ingat aja dia kalau 11 ayat berarti surah yang ke-101. Taruh bukunya di atas. Bismillahirrahmanirrahim.
Anak ibu, hari ini pembelajaran kita adalah dalam masih surah Al-Qari'ah. Materinya memahami isi kandungan surah Al-Qari'ah. Baik. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan pembelajaran dengan metode PBL tentang memahami isi kandungan Al-Qari'ah, diharapkan anak ibu bisa atau dapat memahami dan menganalisis isi kandungan surah Al-Qari'ah serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Jadi isi kandungan surah Al-Qari'ah itu kita analisis, kita ambil hikmahnya, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak ibu, inilah ya manfaat dari pembelajaran hari ini tentang surah Al-Qari'ah. Yang pertama, dapat memahami dan merefleksikan surah Al-Qari'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa? Coba dibaca. Lebaran dan hari kiamat. Seperti apa hari kiamat? Dijelaskan di surah Al-Qari'ah. Kemudian yang ketiga apa? Dapat mempersiapkan bekal amal saleh untuk menghadapi hari kiamat. Yang keempat, menambah dapat menambah keimanan dan menghindarkan diri kita dari perbuatan yang dimurkai Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam pembelajaran hari ini ibu ingin menampilkan satu sosok yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Adakah namanya dalam surah dalam Al-Quran? Ada. Apa namanya? Surah Luqman. Kan? Nah, beliau adalah Luqmanul Hakim, adalah seorang hakim yang bijaksana. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran, namanya surah Luqman. Kemudian Luqmanul Hakim selalu menasihati anaknya dengan nasihat tauhid. Ada kan, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kemudian dia juga selalu menasihati anaknya dengan akidah yang kuat dan mengerjakan ibadah kepada Allah serta selalu berbuat baik kepada semua orang, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, karena nasihat-nasihat itu adalah nasihat persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Kita lanjutkan. Inilah sikap B5 PPRA dan B5 PPRA yang kita kembangkan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Sebelah sana? Iya, benar. Yang kedua apa? Baik. Alif. Yang ketiga apa alif ini? Bergotong royong. Ada bekerja sama mengerjakan tugas LKPD. Kemudian sikap PPRA-nya adalah yang pertama ta'adub, berkeadaban, memiliki akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa Fatih? Kedua itu melaksanakan perintah Allah dan menjadi teladan bagi orang lain di sekitarnya. Kemudian syura, apa itu syura? Musyawarah. Nah, musyawarah. Yuk kita simak bersama-sama kandungan. Nah, anak ibu, sekarang kita simak isi kandungan surah Al-Qari'ah di video pembelajaran yang sudah ibu tayangkan melalui YouTube ini. Siap, Nak? Dari surat Al-Qari'ah, Simak sama-sama ya. Nah, ayat ke-1 yang sampai ayat penting-penting ke-3 dicatat. surat Al-Qari'ah Silakan ini dicatat hal-hal pentingnya. berisi tentang pemberitahuan akan datangnya hari Apa yang kiamat. penting, poin-poin penting? Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita percaya akan adanya hari kiamat itu. Apalagi hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Maka sudah jelas ya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Ayat keempat dan kelima surat Al-Qari'ah ini menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Di situ digambarkan bahwa manusia pada hari kiamat nanti layaknya seekor laron yang berterbangan kesana kemari, dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan.
Sungguh, pada saat itu alam semesta ini benar-benar dalam keadaan yang sangat mengerikan. Semua sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Orang tua tidak akan ingat lagi akan anaknya. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, di ayat ke-6 sampai ayat ke-9 surat Al-Qari'ah ini menjelaskan adanya dua golongan manusia. Yang pertama yaitu manusia yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak. Golongan yang kedua adalah golongan manusia yang ringan timbangan kebaikannya atau amal keburukannya jauh lebih banyak daripada amal kebaikannya. Untuk manusia di golongan pertama itu, mereka akan mendapatkan balasan surga. Golongan yang kedua, tentu saja tempat mereka adalah di neraka, yaitu neraka Hawiyah. Tugas yang ada di LKPD. Itu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Kedua, jelaskan isi kandungan surah Al-Qari'ah. Tadi sudah dijelaskan di video, sudah disimak ya. Kemudian nomor 3, apa saja yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari kiamat. Coba didiskusikan, nanti kita akan presentasi setelah ini. Halaman 118.
pelajari tadi yang berisi tentang gambaran hari kiamat. Nah, bagaimana bentuknya, bagaimana kejadiannya hari kiamat itu dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah. Manusia itu seperti apa tadi katanya? Laron-laron yang larong itu yang lampu-lampu itu, yang mengan ya, terbang ke sana ke sini ketika hari kiamat. Bagaimana kita ya? Kemudian gunung-gunung yang besar-besar itu, gunung yang tinggi yang besar itu saja seperti bulu-bulu yang berhamburan. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Oleh karena itu, kenapa Allah menjelaskan hari kiamat kepada kita? Supaya kita bersiap membekali diri. Bagaimana cara kita membekali diri kita? Sholat tepat waktu, beramal sholih, yang lain apa? Membayar berbuat baik kepada kedua orang tua, menyayangi sesamanya. Nah, untuk tindak lanjut kita dari pembelajaran hari ini, anak ibu silakan mengerjakan tugas yang sudah ibu kirim tadi di grup kelas yang ada di Google Form, yang sudah kirimnya sudah dikirim di grup kelas kita. Ya, silakan dikerjakan, langsung dikirim jawabannya ke ibu. Kemudian tindak lanjut kemudian yang selanjutnya adalah membaca materi berikutnya, yaitu surah Al-Zalzalah. Surah apa nak? Materi berikutnya surah Al-Zalzalah di halaman 122. Bisa dipahami?